Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Faiza Qurratu Aini, Tata Iwi Wardani, dan Arum Surani dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Definisi yang pertama, amil. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya atau pengukurannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Yang kedua, dana amil. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberiannya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Yang ketiga, dana infak atau sedekah. Dana infak atau sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Yang keempat, dana zakat. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Yang kelima, muzaki. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariat diwajibkan membayar atau menunaikan zakat. Yang keenam, mustahik. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari fakir miskin, riqab, orang yang terlilit hutang atau ghorim, mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan yang terakhir amil. Yang ketujuh yaitu nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang terakhir yaitu zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Tujuannya yaitu untuk mengatur pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat atau qadar, dan pembentukannya. Yang kedua yaitu infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Yang ketiga, zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dan yang keempat yaitu dalam hal ini mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin sudah tidak ada lagi. Dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Pengakuan dan pengukuran zakat. Penerimaan zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Dan jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui akmil, maka tidak ada bagian akmil atas zakat yang diterima. Akmil tersebut dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzaki di luar dana zakat. Dan jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan kelalaian amil. Penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk akmil diakui sebagai pengurang dana zakat sebagai berikut.
jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme akmil. Artinya akmil tersebut berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Presentasi ujian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh akmil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan akmil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi akmil. Akmil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi 1 periode. Zakat yang disalurkan melalui akmil lain tetapi belum diterima oleh mustahik non-akmil belum memenuhi pengertian zakat yang telah disalurkan. Akmil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari akmil sebelumnya. Dana zakat yang diserahkan pada mustahik non-akmil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada akmil belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola pada pihak lain yang tidak dikendalikan akmil. Lalu penyaluran zakat secara bertahap jika aset tersebut masih dalam pengendalian akmil atau pihak lain yang dikendalikan akmil. Penerimaan infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas juga dapat berupa aset lanjut. Selanjutnya adalah penyaluran infak sedekah. Penyaluran dana infak sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, B. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Penyaluran infak sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut, dan penyaluran infak sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak sedekah. Selanjutnya penyajian zakat. Amil menyajikan dana zakat, dana infak sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam posisi laporan keuangan. Pengungkapan zakat. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada A. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. B. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. C. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerima zakat berupa aset non-kas. D. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. E. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi 1. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, 2. Sifat hubungan, 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Selanjutnya, infak sedekah. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada 1. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerimaan infak atau sedekah. 2. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas.
Keempat, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Kelima, hasil yang diperoleh dari pengelolaan diungkapkan secara terpisah. 6. Pengungkapan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana. 7. Rincian dana infak sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat. Terakhir adalah hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerimaan infak atau sedekah meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis, presentasi dari setiap aset yang disalurkan. Yang selanjutnya adalah ketentuan transisi. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak diisyaratkan. Yang selanjutnya untuk tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penempatan dini diperkenankan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang PSAK 109. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.